Selamat pagi untuk anak-anak kami semuanya. Apa kabar? Harapan Ibu kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Baik, untuk hari ini kita masuk ke materi pembelajaran kita di semester ini. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu memulainya dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami ya Bapa dalam kegiatan pembelajaran ini, supaya kami dapat memahami tentang makna hidup sebagai anugerah-Mu yang sangat berharga. Semoga firman-Mu yang kami dengar dalam kegiatan pembelajaran ini dapat menjadi pelita hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan kita yang pertama di semester pertama di tahun ajaran 2021-2022 ini, kita masuk ke bab pertama, yaitu panggilan hidup sebagai umat Allah. Di sini yang pertama sekali kita akan membahas apa makna hidup manusia. Dengan demikian, manusia dipanggil untuk ikut serta bekerja bersama Allah, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Itulah makna dari panggilan hidup manusia. Sejak awal mula, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, memiliki kesempurnaan yang paling tinggi dibanding makhluk ciptaan yang lain. Itu menunjukkan bahwa manusia adalah harta kesayangan Allah. Makhluk paling sempurna dipanggil dan diikutsertakan dalam karya Allah, yakni mengembangkan dan menyempurnakan kehidupan. Oleh karena itu, hidup manusia semata-mata merupakan anugerah Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Ada 3 kategori bentuk pertanggungjawaban atas hidup manusia, yakni yang pertama, mempertahankan hidup, artinya menghormati, menjaga, merawat, dan memelihara hidup. Yang kedua, memaknai hidup, artinya berperanan, aktivitas, karya, pelayanan. Dan yang ketiga, mengembangkan hidup, mencapai kemajuan, prestasi, belajar tiada henti. Pada prinsipnya, hidup yang merupakan anugerah itu harus disyukuri dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya, sebagaimana diungkapkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 14 ayat 10 sampai katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan. Dalam diri Kristuslah 8 sabda bahagia terpenuhi dengan sempurna. Pengajaran pertama ini juga menjadi kunci dari semua karya Yesus di dunia, menjadi cerminan akan kasih-Nya, sekaligus juga menjadi pegangan bagi seluruh umat Allah
untuk mencapai kebahagiaan manusia di dunia yang menghantarnya ke surga. Sabda bahagia ini adalah pengajaran untuk mencapai kesempurnaan sebagai murid Kristus yang kerap bertentangan dengan arus dunia ini. Silakan dibaca di rumah. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Nah, demikian anak-anak untuk materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai tugas untuk kita, silahkan buat catatanmu dari materi yang kita pelajari, lalu kerjakan tugas yang pertama ini, yaitu buatlah video singkat yang isinya 8 sabda bahagia. Nah, silakan itu dikumpul dengan waktu yang sudah Ibu buat. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa penutup. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus atas rahmat penyertaan-Mu bagi kami selama kegiatan pembelajaran ini, sehingga kami dapat memahami bahwa hidup itu sebuah panggilan yang sangat berharga yang perlu kami perjuangkan selama hidup di dunia ini. Semoga kami senantiasa memuliakan Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, salam sejahtera, dan Tuhan memberkati.